Saya cuma ingin random check apakah sebagian besar peserta hadir di sini belum pernah mendengar tentang LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan. Ada yang pernah mendengar atau belum pernah mendengar? Karena kalau sudah pernah mendengar, saya akan langsung menjelaskan tentang visualisasi. Tapi kalau misalnya belum pernah mendengar, saya akan coba berikan sedikit penjelasan tentang visualisasi. Asumsi saya masih sedikit yang mengetahui. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya LPDP itu cukup masif untuk mengadakan sosialisasi program pelayanan itu di Banda Aceh terutama. Banda Aceh, jadi sehingga saya setahun itu mungkin ada sekitar 4-5 kali. Mungkin kalau Bapak Ibu silakan teman dapat info gitu ya, tapi mungkin kesempatannya berbeda. Tapi jelas ya kita sekitar 6 atau 7 kali sosialisasi bersama LPDP termasuk di Aceh. Baik, saya mulai sedikit tentang overview visual LPDP. Pertama, LPDP ini adalah lembaga pemerintah. Jadi LPDP itu lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi uniknya LPDP ini memiliki sistem struktur yang tidak berbeda. Perbedaannya adalah pertama, secara operasional LPDP ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi secara struktural LPDP ini di bawah koordinasi dan supervisi 4 kementerian. Dengan struktur terbaru, LPDP berada di bawah pengelolaan 9 kementerian. Tetapi secara operasional LPDP ini berada di bawah Kementerian Keuangan karena kita mengelola dana apa diberikan jumlahnya sampai dengan bulan ini mencapai 31,6 triliun. Cukup ayo, saya bisa sambung. Pertama, data kenapa LPDP itu ada. Jadi begini bukan Indonesia itu menurut penelitian kita akan prediksi di tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 7 di dunia. 7 di dunia. Di saat itu juga jumlah penduduk Indonesia, terutama yang berusia 25 sampai dengan 40 tahun, itu diperkirakan jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Sama kondisi 15 tahun lalu di mana di kami juga namanya bonus demografi, di mana pada saat itu jumlah angkatan yang produktif itu besar. Nah, jadi pemerintah prediksi apabila di 2030 ketika ekonomi kita bagus, jumlah angkatan kerja dan itu juga meningkat, kalau kita tidak disiapkan, maka Indonesia itu tidak akan menjadi negara yang superpower. Di bawah itu saya katakan, apabila saat ini pemerintah tidak mempersiapkan generasi mudanya, maka ketika di 2030 menjadi bonus demografi, atau Indonesia tidak ingin kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kita tidak bisa selesai. Sehingga seperti itu. Jadi makanya dibuatlah LPDP dan lembaga lainnya. Tapi fokus utama adalah LPDP untuk menyiapkan generasi muda supaya mampu berfungsi di saat kita menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada saat 2030. Itu yang kita katakan tadi. Kalau misalnya kita saat ini, apakah 20 tahun yang akan datang kita sudah cukup kompetitif atau tidak? Kalau tidak, maka akan kita lakukan. Ya, ini juga menjadi tanda-tanda pastinya untuk melihat kualitas dari kita. Kemudian LPDP ini punya 3 program utama. Ya, pertama adalah kita melakukan investasi pengelolaan dana. Jadi dana yang kami terima dari APBN itu tidak langsung dihabiskan dalam kurun waktu tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu dengan dinas, mungkin kalau kita ada dana alokasi beasiswa dari kementerian itu dalam 1 tahun kita menghabiskan, gitu ya. Kemudian kalau tidak dihabiskan kembalikan untuk dialokasikan kembali, atau kalau suruh kembali dan kita menghabiskan. Tapi ini berbeda. Kami memberikan dana pemerintah, dana yang diberikan itu disiapkan dalam dana pendidikan. Di dana pendidikan artinya dana tersebut tidak boleh dipakai untuk tujuan di luar hal yang di negara. Artinya dana tersebut dimasukkan dalam satu program khusus
kemudian pengelolaan itu investasikan, lalu hasil investasi itu yang diberikan menjadi program, beasiswa, dan pengelolaan riset. Jadi pertama, yang kedua, kami menyediakan beasiswa dan riset. Jadi ada dua produk utama PDP, beasiswa dan riset. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua Google, internet, ketika PDP, pasti nomor satu paling muncul itu adalah PDP kan penyedia beasiswa terbesar di Indonesia. Bahkan saya bisa sampaikan bahwa saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki lembaga yang memberikan beasiswa dengan jumlah terbanyak mungkin 5 tahun besar di dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Baik gambaran, Bapak Ibu, rumah di Aceh cukup 4 miliar dengan beasiswa Australia. Oke, ya, atau apa yang saya namanya? Serupa beasiswa Australia, beasiswa Inggris di sini, atau beasiswa Belanda, student, atau beasiswa dari Swedia, Swedish Institute, atau beasiswa dari Amerika, Fulbright. Mereka rata-rata memberikan setiap tahun itu mungkin 200-300. Tapi PDP tahu berapa jumlahnya setiap tahun diberikan beasiswa? Kita rata-rata tahun itu 495.000 beasiswa diberikan setiap tahun kepada anak Indonesia untuk sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, lanjut. Ini struktur organisasinya. Jadi secara operasional PDP itu berada di bawah Menteri Keuangan, tetapi secara struktur atas dengan organisasi terbaru PDP itu memiliki struktur ada Dewan Penasihat itu Presiden, kemudian ada Dewan Penyatur itu ada 9 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ristekdikti, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Wapnas, kemudian Menteri Pan-RB, kemudian Menko BK, Pendidikan BK, kemudian Menko Perekonomian. Jadi ada 19 kementerian yang ada di organisasi APDP. Dan APDP juga Menteri Keuangan itu juga memiliki pengelola. Jadi karena besarnya dan pengelolaan di APDP, jadi kami dipantau oleh segenap institusi termasuk organ pemerintah supaya APDP ini bermanfaat. Makanya struktur organisasinya cukup ketat, 9 dewan penyatur, 9 dewan pengawas. Kemudian di operasionalnya kita juga terdiri dari perwakilan kementerian. Jadi ada pegawai dari Kementerian Keuangan, pegawai dari Kementerian Pendidikan, pegawai dari Kementerian Ristekdikti, kemudian ada auditor karena lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk mengetahui sedikit tentang organisasi APDP. Langsung sebelum kita masuk ke beasiswa santri, mohon maaf di sana agak kecil ya. Jadi saat ini sampai dengan saat ini kami itu sudah memiliki lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis beasiswa untuk umum dengan kategori yang berbeda-beda. Ya, tapi saat ini ketika ada Pak Budi tadi bahwa saya hanya akan fokus sementara ini untuk menjelaskan beasiswa yang baru kami launching bulan lalu di beasiswa santri. Ya, tapi lebih kurang beasiswa kami itu adalah beasiswa untuk ASN, PNS, dan Polri, kemudian dosen, kemudian beasiswa untuk santri, Polri, dokteran, administrasi dan sebagainya. Ya, ini ada beasiswa untuk banyak menjatuh dari rumah kami. Oke, saya masuk ke pertama, saya ingin sedikit menjelaskan apa beasiswa santri. Pertama, pemerintah itu punya pemikiran memberikan beasiswa itu seperti itu karena pertimbangan bahwa bangsa kita bangsa yang banyak yang maju, ya, ada banyak latar belakang, kemudian juga profesi dan sebagainya. Itu adalah satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Karena pertimbangan itulah kita mendesain beasiswa itu supaya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia itu juga bisa memiliki atau menikmati beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Saya tahu bahwa di Aceh kita juga punya masih
ya, beasiswa SDM. Jujur aja, LPDP juga terinspirasi dari LPSM Aceh. Makanya logo kami yang bunganya adalah bunga cempaka. Itu terinspirasi dari Aceh. Jadi Aceh itu juga turut membidani lahirnya LPDP pada tahun 2013. Di saat itu ketika pemerintah yang memberikan satu lembaga, kemudian kita punya benchmark lembaga apa, salah satu yang ujungnya adalah LPSM Aceh pada saat itu. Jadi grup dari LPSM atau grup dari lembaga beasiswa Aceh juga ikut membidani lahirnya LPDP. Nah, baik lagi untuk beasiswa santri. Untuk beasiswa santri, kenapa ada beasiswa santri? Ya, pertama, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa beasiswa PDP itu mungkin yang teman-teman terutama yang baru lulus atau yang berencana untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi atau secara spesifik di sini Bapak Ibu ada pesantren. Beasiswa ini untuk santri ini lebih kurang kami ingin berkontribusi yang mendukung aktivitas atau kegiatan yang sudah diberikan atau sudah dijalankan oleh pesantren. Kita tahu bahwa pesantren itu satu miniatur di mana anak-anak kita itu dididik, kemudian diberikan pendidikan bersama yang nanti mereka akan menjadi penjaga dari bangsa kita, RKK ini terutama, sehingga pemerintah melihat bahwa aktivitas inisiatif yang diberikan oleh pemerintah atau para pengurus pesantren ini perlu diapresiasi. Makanya adalah beasiswa santri. Jadi dengan ada beasiswa ini sebenarnya intinya kita itu kalau memang ada santri-santri kita yang bagus, gitu ya. Kalau memang ada santri-santri kita yang mau memiliki kemudian, jadi beasiswa PDP ini sederhana. Anda peduli, Anda berkontribusi, Anda memiliki kontribusi yang signifikan dan ingin tetap pada bidang kontribusi Anda membangun bidang kerja Anda, kita akan biayanya sekolah. Simpel itu. Saya yakin bahwa di pesantren kita seperti miniatur, anak-anak itu dididik, kemudian mereka punya aktivitas, belajar, beraktivitas, kemudian melakukan sesuatu yang efeknya juga bisa menimbulkan permanfaatan masyarakat sekelilingnya. Itu sebenarnya kita dukung. Nah, beasiswa PDP saat ini sebelum ada beasiswa santri, ya kita cenderung targetnya itu adalah kepada pelamar umum. Siapa yang pelamar umum? Pelamar umum itu adalah asalkan dia warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, maka dia layak dipertimbangkan untuk beasiswa PDP. Maka jumlah penerima beasiswa PDP saat ini sudah mencapai 20.000 orang sejak tahun 2013. Tersebar di lebih kurang 100 negara dan seluruh universitas terbaik yang di negeri ini. Oh, itu bisa bayangkan. Anak-anak ini kami sudah punya alumni lebih kurang 2.000 orang. Dengan kualifikasi pendaftar adalah mereka yang misalnya selain memiliki kompetisi yang bagus di bidang akademis, ini syarat yang paling utama. Mereka memiliki kompetisi yang bagus di bidang akademis. Kemudian mereka memiliki kepedulian. Kemudian apa misalnya? Akan sediakan tercantum dalam syarat-syaratnya. Ya, misalnya mereka harus aktif di masyarakatnya. Jadi kami hanya akan mempertimbangkan para pelamar yang selain kita, dia juga memiliki aspek kepedulian. Jadi kalau misalnya seseorang yang ingin mendapat beasiswa PDP, tapi hanya memikirkan diri dia pribadi, maka saya bisa pastikan bahwa dia pasti tidak akan masuk menjadi kualifikasi penerima beasiswa PDP. Itu pasti. Jadi penerima beasiswa PDP itu kalau baik kesempatan melihat profilnya, mereka adalah orang-orang yang aktif di masyarakatnya, memiliki satu buah proyek sosial, ya. Kemudian ketika mereka kembali, mereka meneruskan hidup mereka. Jadi PDP itu semua sebagai driver. Misalnya, saya adalah penggiat